Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semua, serta yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk yang berulang kalinya, untuk yang beberapa kalinya kita diberi kesempatan lagi untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita, baik itu etika kepada sesama makhluk atau etika kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang telah berlalu kita menutup pembahasan kita dengan pembahasan yang berkaitan dengan adab yang berkaitan dengan budak atau pembantu, ya. Bagaimana cara kita melakukan mereka, cara melakukan budak-budak ini, cara berinteraksi dengan mereka, ya, dan juga dengan pembantu, di mana syariat Islam ini memerintahkan kepada kita semua untuk tidak memandang rendah budak-budak yang kita miliki atau pembantu-pembantu yang kita miliki. Kita diperintahkan untuk tetap menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka, serta tidak menzalimi mereka. Kita diperintahkan untuk menunaikan hak-hak mereka dan dilarang untuk berbuat zalim kepada mereka. Bahkan suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberikan contoh kepada kita bagaimana seharusnya menjadi sosok majikan yang baik, di mana bisa kita lihat dalam sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh salah seorang pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Anas radhiyallahu taala anhu. Di mana Anas radhiyallahu taala anhu ini beliau sehari-harinya menemani Rasulullah untuk membantu segala kebutuhan sehari-hari beliau. Dari kecil Anas ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, Anas radhiyallahu taala anhu beliau menuturkan atau beliau pernah mengatakan bahwa selama beliau mendampingi Rasul, menjadi pembantu atau membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menegurnya, tidak pernah menegur Anas atas segala perbuatan Anas radhiyallahu taala anhu tersebut. Sehingga beliau mengatakan, ma qala li an syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza hakadha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Anas, beliau enggak pernah menegur tentang apa yang aku lakukan di dalam rumah tangga beliau. Jadi aku mau ngapain aja itu nggak pernah ditegur oleh Rasul. Anas, ngapain kok kamu melakukan hal ini? Ya. Tidak pernah ditegur. Atau beliau mengatakan, wala qala li syai'in lam asna'uhu ala sana'ta hadza hakadha. Beliau juga nggak pernah menegur aku, nggak pernah komplain ketika aku tidak melakukan apa-apa di dalam rumah tangga beliau. Ya, ketika beliau sedang diam, ya, Rasulullah tidak kemudian komplain kepada Anas. Anas, kamu kok kerjanya males, ya, cuman nyantai-nyantai aja, mbok ya disapu ini atau dibersihkan apa dan itu, nggak pernah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah seharusnya kita sebagai kaum muslimin yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memiliki kelebihan harta sehingga kita bisa atau mampu untuk menjadikan sebagian saudara-saudara kita yang tidak mampu ini sebagai pembantu-pembantu kita dalam membantu segala urusan rumah tangga kita. Maka kita harus tetap berbuat baik kepada mereka dan tidak boleh memandang rendah mereka. Ya. Kita semua merasa saling terbantu dengan adanya mereka. Ya. Kita terbantu dengan tenaga yang mereka berikan kepada kita, mereka terbantu dengan harta yang kemudian kita berikan sebagai imbal balik dari tenaga yang telah mereka keluarkan untuk kita. Jadi jangan merasa mentang-mentang kita punya uang kemudian kita sombong, berada di atas. Mereka ini orang-orang miskin dan lain sebagainya sehingga direndahkan. Tidak boleh. Agama Islam, ya, mengajarkan kepada umat Islam ini untuk saling menyambung rasa, ya, mengerti perasaan antara sesama kaum muslimin. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al muslimu alal muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Kata Rasulullah, seharusnya, ya, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu mereka seperti layaknya sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti bangunan batako itu kita lihat, ya, cara menyusunnya itu, ya, bersilang-silang. Untuk apa? Untuk menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Begitulah seharusnya kita sebagai umat Islam. Antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Kalau ada saudaranya membutuhkan, kita bantu. Ada saudaranya yang butuh pertolongan kita, ya kita tolong. Jangan acuh. Jangan tidak peduli, yang penting diriku dan keluargaku saja. Wis orang lain ya apa kata mereka sudah, saya nggak peduli. Ini tidak pantas, tidak selayaknya demikian. Allah dan Rasulnya tidak menghendaki kaum muslimin itu seperti itu. Allah dan Rasulnya menghendaki kaum muslimin itu saling menyambung rasa, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, sehingga Allah dan Rasulnya membuat syariat-syariat untuk menunjang keberhasilan hal itu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, al muslimu alal muslimi kal jasadil wahid. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu seperti satu jasad, ya.
apabila ada salah satu anggota tubuh yang terluka atau merasa sakit, maka seluruh jasad tersebut yang akan menanggung efeknya dengan rasa demam, meriang dan lain sebagainya. Itu seharusnya yang dirasakan oleh kaum muslimin. Ketika ada saudaranya sedih, kita pun ikut sedih. Jangan kita bersuka cita, bersukaria di atas penderitaan saudara-saudara kita. Itu yang dikehendaki oleh syariat Islam ini, ya. Maka walaupun kita kepada para pembantu-pembantu kita atau budak-budak kita tetap harus menghormati mereka, ya. Kita harus memuliakan mereka, menunaikan hak-hak mereka, dan tidak boleh kita merasa tinggi di atas mereka. Karena sejatinya kita semua ini di hadapan Allah sama, ya. Yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghargai para pembantu dan budak-budak ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, para ulama-ulama salaf terdahulu itu, mereka sampai menganjurkan kepada kita itu untuk memperhatikan jumlah, bilangan atau timbangan sesuatu yang hendak kita pasrahkan kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutup celah bagi mereka untuk berbuat curang, dan menutup celah bagi kita untuk suudzon kepada mereka. Sehingga dalam sebuah athar dari Abu Aliyah, beliau mengatakan, kunna nu'miru an nahtima 'alal khadim wa nakilu wa na'udduha karahiyata ayyata'awwadu khuluqa su'in aw yadhunna ahaduna dhanna saw. Dahulu kami itu mempunyai kebiasaan untuk apa? Memberi tanda kepada pembantu-pembantu kami. Kemudian kami menimbang dan menghitung dengan benar sesuatu yang hendak kami pasrahkan kepada pembantu-pembantu kami. Tujuannya apa? Karena supaya untuk menutup itu tadi, celah untuk mereka berbuat curang, dan juga menutup celah bagi diri kita untuk melakukan suudzon, supaya kita nggak suudzon. Makanya kita kalau menyuruh pembantu kita, ya, itu yang jelas. Ya fulan, ini belikan, saya kasih uang kau 100.000, beli ayam di pasar setengah kilo harganya 50.000, sehingga nanti kembalinya 50.000 ke saya. Jadi jelas, harus dihitung dengan jelas, ya. Supaya apa? Supaya menutup pintu kecurangan bagi pembantu tersebut, pintu pengkhianatan untuk pembantu tersebut, juga menutup pintu suudzon bagi diri kita. Kalau kita nggak tentukan, maka nanti akan timbul prasangka-prasangka yang buruk dari diri kita untuk para pembantu kita. Jangan-jangan harganya cuma segini, ya. Jangan-jangan hanya diberikan segini, ya, nggak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya muncul prasangka-prasangka buruk, ya. Atau kalau sekarang kita memerintahkan mereka, nih, tolong belikan sesuatu, jangan lupa nanti minta notanya, ya. Seperti itu. Untuk menutup celah apa? Untuk menutup celah kezaliman kepada mereka berupa suudzon kita kepada mereka, ya. Ini diantara metode atau cara bergaul dengan pembantu kita yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dan tidak boleh merendahkan mereka, yaitu para budak dan pembantu-pembantu kita. Kemudian berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan sebuah bab yang baru, di mana bab ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu masih ada kaitannya dengan perbudakan dan masih ada kaitannya dengan perbudakan. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, bab la taqul qabbahallahu wajhah
Bab yang menerangkan tentang larangan untuk menyumpahi seseorang dengan mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu, memburukkan wajahmu. Qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu. Ya. Jadi dalam agama Islam, syariat ini melarang untuk menjelekkan manusia dengan mengatakan hal ini. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqulu qabbahallahu wajhah. Janganlah kalian mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya, semoga Allah menjelekkan wajahnya. Al-Imam Albani rahimahullahu taala ketika menjelaskan hal ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ini, objek dari hadis ini adalah para budak. Jadi para tuan, para juragan yang mempunyai budak itu, dia tidak boleh mencaci maki budaknya dengan mengatakan qabbahallahu wajha atau qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu. Ya. Semoga Allah memburukkan wajahmu. Dan celaan ini kalau di tempat kita ini merupakan celaan yang biasa, ya. Karena memang di tempat kita ini udah biasa orang mencela manusia dengan menyamakan wajah seorang dengan hal-hal yang buruk. Alah, wajahmu kayak, mohon maaf, kayak monyet misalnya, dan lain sebagainya. Itu udah biasa, sehingga ada celaan seperti ini, qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu. Ini seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau di kalangan orang-orang Arab sana, ini merupakan penghinaan yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena jamaah yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia ini dengan penciptaan yang sangat sempurna. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Ahsani taqwim, ya, bentuk yang paling bagus. Dan oleh karena manusia ini diciptakan dari bentuk yang paling bagus, kemudian di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat manusia dengan mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami ini, yaitu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan anak Adam, telah memuliakan manusia. Bahkan di akhir ayatnya Allah mengatakan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami melebihkan manusia ini, mengistimewakan manusia ini di atas makhluk-makhluk yang lain. Kami memberi mereka kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain dengan kelebihan yang banyak. Ini menunjukkan manusia ini adalah manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling baik dan paling sempurna. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada diri manusia ini sesuatu yang paling mulia yang melekat dalam diri manusia ini adalah wajah kita, ya. Sehingga agama Islam ini kemudian memerintahkan kepada kita untuk memuliakan sesuatu yang memang seharusnya dimuliakan, ya. Memuliakan sesuatu yang harusnya dimuliakan, dan melarang untuk menghinakan sesuatu yang seharusnya dimuliakan. Maka orang-orang Arab itu faham betul dengan perkataan ini, qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu. Artinya benar-benar menjadikanmu buruk. Disebutkan wajah karena memang wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia yang kita miliki. Sehingga kalau dicela sesuatu yang paling mulia, itu menunjukkan celaan tersebut merupakan celaan yang sangat buruk. Dan ini dilarang. Dan larangan ini Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan maksudnya adalah kepada budak. Tidak boleh kita mencela budak dengan mengatakan qabbahallahu wajhak, ya, padahal budak itu nilai statusnya itu di bawah orang yang merdeka, ya. Mereka statusnya itu di bawah orang yang merdeka. Nah,
budak saja dilarang untuk dihina seperti ini. Dikatakan qabbahallahu wajhak, semoga Allah merendahkan, memburukkan wajahmu. Apalagi kalau orang yang merdeka, maka tentu larangannya lebih keras lagi. Kepada budak saja kita tidak boleh mengatakan demikian, apalagi kepada orang yang merdeka. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, la taqulanna qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak, fa innallaha azza wa jalla khalaqa Adam sallallahu alaihi wasallam ala suratih. Rasulullah SAW, janganlah kalian mengatakan, janganlah sekali-kali kalian mencela, menyumpai seseorang dengan mengatakan semoga Allah menjelekkan, memburukkan wajahmu dan juga memburukkan orang-orang yang mempunyai wajah yang serupa denganmu. Ya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang serupa dengan orang yang dicela tadi. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita tentang larangan. Jadi di sini ada dua larangan. Yang pertama, mencela individu seorang, personal. Hanya satu orang saja yang dicela. Qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu. Artinya hanya engkau seorang. Kemudian yang kedua ini ada tambahan, wa wajha man ashbaha wajhak, dan juga orang-orang yang wajahnya serupa denganmu. Karena mungkin saking marahnya dia ya, sehingga dia ini sudah nggak bisa lagi mengontrol emosinya, sampai-sampai orang lain juga kena sumpah serapahnya. Semoga Allah mencelamu, semoga Allah memburukkanmu, dan juga orang-orang yang seperti ini. Ya. Semoga Allah memburukkan wajahmu dan juga orang-orang yang wajahnya sama sepertimu. Ini dilarang. Kenapa? Alasannya disebutkan oleh Rasulullah, karena Nabiullah Adam alaihissalam, beliau juga diciptakan dengan bentuk yang serupa dengan kita. Ya. Jadi ketika kita mencela seseorang dengan mengatakan perkataan seperti ini, celaan seperti ini, ya, qabbahallahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhak, semoga Allah memburukkanmu dan memburukkan orang-orang yang wajahnya serupa denganmu. Artinya kan kita memburukkan semua manusia. Ya. Karena apa? Karena sejatinya manusia itu semuanya satu jenis. Ya. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai bapak moyang kita, ya, itu diciptakan dengan jenis yang sama dengan kita. Ya. Walaupun memang materi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Nabi Adam itu berbeda dengan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Siapa ini? Adam alaihissalam. Diciptakan dari tanah. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan setelah itu keturunannya bukan lagi dari saripati tanah, tapi min nutfah, kemudian fi qararim makin, dari nutfah itu air mani, sperma yang diletakkan di tempat yang kokoh, yaitu rahim para wanita. Ya. Jadi yang pertama Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian anak turunannya diciptakan dari air mani, dari sperma yang kemudian diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kokoh yang bernama rahim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Setelah kami menciptakan manusia itu dari air mani, dari sperma, kemudian sperma tadi menjadi segumpal darah,
kemudian segumpal darah tadi menjadi segumpal daging, kemudian segumpal daging tadi menumbuhkan tulang belulang, kemudian kami balut, kata Allah, tulang belulang tersebut dengan daging, dan kemudian kami munculkan makhluk yang lain. Artinya bukan Nabi Adam lagi, makhluk yang lain selain Nabi Adam, tapi dari keturunan beliau dan jenisnya sama dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Jenisnya sama-sama manusia yang dilahirkan. Enggak kemudian kok Nabi Adam ini kemudian lahir dari keturunannya kambing atau sapi, enggak. Tapi manusia, satu jenis, jenisnya sama. Walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya. Organ tubuhnya ada yang berbeda-beda, ada yang matanya sipit, ada yang belolok, ada yang hidungnya pesek, ada yang mancung, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang cebol, ada yang gemuk dan lain sebagainya. Tapi jenisnya sama. Ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala serupa. Sama-sama manusia dengan bentuk yang serupa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghina seseorang dengan mengatakan semoga Allah menghinakan orang-orang yang serupa denganmu, maka di sini dia menanggung dua konsekuensi. Dia telah menghina, yang pertama, dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakannya. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, zat yang paling baik dalam hal mencipta. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah zat yang paling baik dalam hal mencipta. Tapi kok kemudian kita merendahkan ciptaannya, ya. Kamu ini jelek misalnya, kamu seperti disamakan dengan hal sesuatu yang hina misalnya. Berarti ketika dia mencela suatu ciptaan, sama saja dia mencela yang menciptakannya, yaitu mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia mencela manusia, ya, dengan mengatakan seperti perkataan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, semoga Allah menjelekkan wajahmu dan menjelekkan wajah orang-orang yang serupa dengan wajahmu. Ini sama saja dia telah menjelekkan manusia-manusia yang mulia, diantaranya adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena seluruh manusia ini sejatinya mereka adalah keturunan dari Nabi Adam dan diciptakan serupa dengan ciptaannya Nabiullah Adam alaihissalam. Maka kita di dalam hadis ini ada isyarat untuk tidak membiasakan diri, atau untuk agar kita ini lebih bisa menahan diri kita supaya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji kepada saudara-saudara kita, terutama dengan perkataan yang serupa dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Mencela, merendahkan sesuatu yang kita anggap sesuatu tersebut paling mulia dalam diri kita, ya. Dan ini sudah menjadi hal yang lumrah di tempat kita ini, ya. Wajahmu kayak iki, ya, kayak itu dan lain sebagainya, disamakan dengan isi kebun binatang semua, ya. Nah ini tentu tidak dan tidak layak, dan itu masuk dalam larangan hadis ini, ya. Dan sekali lagi hadis ini, sebagian para ulama di antara Syekh Albani memang mengatakan bahwa hadis ini ditujukan kepada, atau objeknya adalah para budak, ya. Namun kembali lagi, kalau budak saja kita dilarang untuk mencela mereka seperti itu, maka apalagi kepada celaan ini ditujukan kepada orang-orang yang merdeka, maka tentu larangannya lebih besar lagi. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga ada isyarat larangan untuk mendoakan keburukan, ya, bagi sesama manusia. Didoakan keburukan. Misalnya kita sedang marah, emosi kepada seorang, kemudian kita doakan dia dengan keburukan. Di dalam hadis ini ada isyarat untuk hal itu. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan ini bukanlah larangan secara mutlak. Ini hanyalah isyarat yang kita ambil dari faedah hadis ini.
Karena pada beberapa nas di dalam Al-Quran, dalil dari Al-Quran dan hadis, beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis itu ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang bolehnya mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menzalimi kita, dengan catatan doa tersebut tidak melampaui batas. Artinya ya kita doakan sesuai dengan kezaliman yang telah mereka berikan kepada kita. Jadi doanya itu tidak melampaui batas. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwa bolehnya kita ini mendoakan keburukan bagi orang-orang yang zalim. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah mereka, serang balik mereka bimithli ma'tada 'alaikum, dengan semisal serangan yang diberikan mereka kepadamu. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dan jika kamu ingin membalas keburukan seseorang, maka balaslah keburukan tersebut sesuai dengan keburukan yang engkau terima. Jangan melampaui batas. Kemudian dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Namun jikalau engkau bersabar, maka sesungguhnya kesabaran itulah yang lebih baik. Jadi mendoakan boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Tapi kalau kita mampu bersabar, itu jauh lebih baik lagi. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan keburukan itu adalah kita membalas dengan keburukan yang semisal dengan keburukan yang kita terima. Ya. Akan tetapi kata Allah, faman 'afa, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dari nas-nas yang ada ini, boleh kiranya kita ini mendoakan keburukan bagi orang yang zalim. Namun ini bukan opsi yang utama. Opsi yang utama, pilihan yang utama ketika kita mendapatkan perlakuan zalim dari seorang, maka opsi yang paling utama dan yang harus kita pilih pertama kali adalah bersabar. Ya. Bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Kalau engkau bersabar, maka kesabaran itu lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua tadi, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan kemudian berbuat baik, maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari seorang, ketika ada orang yang menzalimi kita, maka opsi yang pertama yang kita ambil adalah kita bersabar. Kita doakan kebaikan untuk dia. Karena kalau kita doakan kebaikan untuk dia, kemudian dia berbuat baik menjadi orang yang baik, maka manfaat dari kebaikan dia akan berimbas kepada kita juga. Kita akan mendapatkan kemaslahatannya. Ya. Seperti pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dulu pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan Islamnya Abu Lahab dan juga Umar bin Khattab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masuk Islam. Ya. Rasulullah tidak mendoakan kebinasaan bagi mereka, bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi mendoakan supaya Islam ini dikuatkan dengan mereka. Akhirnya diberikan hidayah. Ini contoh bahwa ketika ada orang yang, padahal sebelumnya Umar bin Khattab itu termasuk orang yang memerangi kaum muslimin sebelumnya. Ya.
tapi oleh Rasulullah didoakan kebaikan. Sehingga kalau kita mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang zalim kepada kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa kita, karena janji Allah Subhanahu wa taala bahwa doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan untuk dikabulkan itu besar. Ya. Sehingga ketika kita dizalimi oleh seseorang, apalagi kalau orangnya ini mempunyai pengaruh yang kuat, ya, doakan saja supaya dia mendapatkan hidayah. Doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Jangan langsung didoakan supaya dia cepat mati. Ya. Tuh orang ini jahat banget, cepat mati itulah, biar enak, biar nggak nyusahin orang. Sabar, doakan dulu. Kita pilih opsi yang utama. Kita sabar dulu, doakan dulu dia supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa tahu ketika dia mendapatkan hidayah, kemudian pengaruh dan kekuasaan yang dia miliki itu, yang tadinya digunakan untuk menyerang kita, berbalik kemudian digunakan untuk membela kita. Ya. Kalau kemudian kita sudah tidak kuat dengan penderitaan dan kezaliman yang diberikan oleh orang tersebut, misalnya kita sudah batas kesabaran kita sudah terlewati, misalnya sudah nggak kuat, boleh didoakan keburukan, boleh kita mendoakan keburukan. Kalau memang sudah tidak kuat, tapi doanya tidak boleh berlebihan. Doakan keburukan sesuai dengan keburukan yang kita terima dari dirinya. Ya Allah, balaslah dia dengan balasan yang setimpal dan lain sebagainya. Ya. Ini diperbolehkan berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini para ulama ada membahas tentang suatu permasalahan. Jadi pada dasarnya di dalam hadis ini kita akan dilarang untuk mencela manusia, untuk mengatakan qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjelekkan, memburukkan wajahmu. Nah, kemudian ada permasalahan di sini. Apakah boleh kalau kita kemudian mengatakan hal ini kepada orang-orang kafir? Gimana kalau kemudian kita mengatakan hal ini kepada orang kafir? Nah, di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Dalam hadis yang pertama, larangannya hanya berbunyi qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu. Hanya ditujukan kepada satu orang saja. Sedangkan yang kedua, hinaan tersebut ditujukan bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada seluruh manusia. Qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak. Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah orang-orang yang serupa denganmu. Artinya kan dia menjelekkan seluruh manusia, karena seluruh manusia itu hakikatnya pada dasarnya diciptakan serupa semuanya. Bahkan termasuk dirinya yang mencela juga itu, termasuk terkena oleh perkataannya sendiri. Nah, dalam celaan yang pertama yang hanya fokus terhadap satu orang saja, qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajah. Ini para ulama mengatakan ini hanya dilarang kepada kaum muslimin. Tapi kalau disebutkan kepada orang-orang kufar, orang kafir, maka tidak masalah. Qabbahallahu wajhak, semoga Allah merendahkan wajahmu, memburukkan wajahmu. Ya, ditunjuk personnya, pribadinya. Orang artinya hanya orang itu saja. Maka hal ini boleh ditujukan kepada orang yang kafir. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir itu di dunia mereka itu melekat laknat kepada mereka. Di dunia itu mereka mendapatkan laknat, sedangkan nanti di hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang makbuhin, orang-orang yang rendah, orang-orang yang buruk. Ya. Sehingga kita boleh mengucapkan sumpah serapah kepada mereka. Ya. Dengan catatan kalau mereka lebih dahulu menyumpahi kita.
Jadi kalau kita menunjuk personnya orang, qabbahallahu wajhak, maka larangan ini hanya berlaku kepada kaum muslimin. Kalau kepada orang kufar boleh. Sedangkan yang kedua, bentuk yang kedua, qabbahallahu wajhak wa wajha man asbaha wajhak. Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah orang-orang yang serupa dengan wajahmu. Maka ini mutlak tidak boleh dilakukan, dikatakan baik itu kepada orang kafir maupun kepada orang muslim. Karena sejatinya kalau kita mengatakan hal ini kepada orang kafir misalnya, orang muslim pun kena. Qabbahallahu wajhak wa wajha man asbah wajhak. Semoga Allah memburukkan wajahmu dan memburukkan wajah orang-orang yang serupa wajahnya denganmu. Yang serupa wajahnya dengan dia, dengan si kafir ini kan banyak, terutama orang Islam juga. Ya, karena seluruh manusia ini semuanya serupa. Ya, mereka diberi wajah yang serupa, walaupun berbeda-beda sedikit lah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang sipit, ada yang matanya belolok dan lain sebagainya. Ya. Tapi pada dasarnya wajah mereka serupa. Mereka diciptakan dengan serupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk celaan yang kedua ini tidak boleh diucapkan baik kepada orang kafir maupun kepada kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya atau intinya adalah kita dilarang untuk bermudah-mudah dalam mengucapkan sumpah serapah kepada sama manusia, terutama pada umat Islam, ya. Kepada budak saja kita dilarang, apalagi kepada orang-orang yang merdeka. Sekali lagi, agama Islam ini mengajarkan kedamaian kepada kita, mengajarkan atau menghendaki kedamaian, persatuan, ketenangan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga hal-hal yang dapat merusak ketenangan tersebut, yang dapat merusak kedamaian dan ketentraman umat manusia di dunia, itu semua berusaha ditiadakan oleh syariat Islam ini. Bahkan sampai hal saling mengejek itu juga dilarang oleh syariat Islam untuk menjaga tujuan tadi, yaitu perdamaian, ketentraman dan ketenangan sama umat manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang masih kaitannya sebenarnya dengan bab ini, ya, yaitu larangan untuk memukul wajah. Kalau tadi larangan mencela wajah, dalam pembahasan berikutnya nanti adalah larangan untuk memukul wajah, ya. Nah ini insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.